tempat yang paling jitu sebenarnya itu memang menumbuhkan minat baca itu di rumah. Ya, sangat sulit kita mengatakan misalnya kita menyuruh anak-anak di rumah untuk membaca. Kalau orang tuanya sendiri tidak punya tradisi baca yang bagus. Tantangan sekarang ini, tantangan intelektualisme juga di kalangan mahasiswa tidak terlalu hidup, ya. Percakapan intelektual tidak terlalu menarik itu. Bacaan-bacaan yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa untuk mengasah dia punya kecakapan ataukah pengembangan intelektualismenya itu nyaris tidak ini. Kita di Indonesia masyarakatnya belum matang itu tradisi baca, ya. Itu kemudian sudah masuk godaan-godaan yang menyebabkan tradisi baca itu kadang-kadang terhambat untuk tumbuh. Misalnya ditemukan radio, nah, jadi, nah kemudian setelah radio ada TV, ya. Setelah TV ada internet, ya kan? Setelah internet, sekarang sudah gila-gilaan lagi. Nah, di negara-negara maju di Eropa misalnya, itu tradisi bacanya itu sudah matang. Baru ditemukan teknologi komunikasi seperti radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita. Dan tentunya kali ini Firmansyah tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat spesial, yakni Kak Sulhan Yusuf, ya, seorang pegiat literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Nah, terima kasih banyak, Kak, telah meluangkan waktunya ya di malam hari ini, di kesempatan kali ini untuk berbagi ilmu, ya, pengalaman tentunya tentang bagaimana literasi baca dan menulis begitu. Dan kita ketahui kan untuk era saat ini kita melihat bahwasannya data dari pemerintah yang telah dikeluarkan bahwasannya minat baca orang Indonesia itu rendah gitu, Pak. Ya, kita akan membahas itu semua, tetapi sebelum melangkah jauh ke sana, mungkin bisa diceritakan begitu, Pak, perjalanan pendidikan Kakak begitu selama ini. Ya, persilakan. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu kan lahir di Bantaeng. Iya. 56 tahun yang lalu, ya, sudah setengah abad ya. Iya. Kemudian sekolah di sana SD, SMP, SMA, dan tahun 85 saya ke Makassar, masuk kuliah di IKIP Ujung Pandang, dan tahun 1992 selesai. Setelah itu ya tinggal di Makassar. Berwira swasta, bergerak di bisnis perbukuan, kemudian mengelola semacam komunitas literasi, Paradigma Institute, bersama kawan-kawan mengelola media. Dan lebih 10 tahun terakhir juga saya bikin hal yang sama di Bantaeng, Buktaimo namanya, dan sekarang saya bolak-balik Bantaeng Makassar gitu. Bahkan kadang-kadang kalau lagi larut ya suntuk, malah di Bantaeng lebih banyak ya. Makassar ini kadang-kadang pulang hanya untuk istirahat. Kayak sekarang ini sebenarnya saya datang ke Makassar mungkin ya paling lama sepekan, balik lagi ke Bantaeng. Iya. Sebenarnya yang latar belakangi Kakak untuk bergelut dalam wirausaha perbukuan itu seperti apa, Kak? Jadi sebenarnya juga itu tak sengaja itu sebenarnya. Tapi untuk bisnis perbukuannya ya nggak sengaja.
Cuma memang itu waktu ada seorang senior saya itu yang memang namanya Kak Acos Iskandar Prasajo, senior saya di HMI waktu itu, yang memang perwakilan buku dia distributor buku untuk beberapa penerbit di Makassar. Nah, sekali waktu karena saya memang penyuka buku, saya datang ke tempatnya dan kemudian dia bilang sama saya, ada buku nih, pasti laku ini buku. Kalau kau jual 5, kau dapat 1, ya kan? Saya ingat betul buku itu, bukunya Nurholis Majid, Islam Doktrin dan Peradaban. Saya bawalah ke kampus itu buku, tawarkan ke dosen-dosen. Nah, reaksi dosen-dosen memang suka buku itu. Ini nih bukunya nih, pas saya lagi baca kembali karena mau ada diskusi. Jadi ini buku tahun 9 berapa ya, 92 pernah salah nih. Ya, tahun 92. Jadi dari situlah kemudian enak juga ini kan. Nah, begitu selesai kuliah, kemudian berkeluarga, saya coba merintis bikin toko, ya kan. Difasilitasi juga sama senior tadi itu. Saya siapkan tempat, dia drop bukunya, dan sampai bikin 3 toko buku, 2 di Makassar, 1 di Bantaeng, tapi belakangan sisa di sini di rumah, ya kan. 2-nya saya sudah tutup. Kira-kira begitu kalau perjalanan bisnis bukunya kan. Ya, itu dengan alasan apa sebenarnya Pak untuk menutup toko buku itu? Karena ada pergeseran selera pasar mungkin ya. Karena banyak memang toko yang tutup, toko buku yang tutup ya. Karena memang pertama itu kita kemarin itu dihantam oleh adanya media internet ya, yang melimpah informasinya, sehingga orang cenderung untuk tidak terlalu suka lagi sama buku fisik ya, buku konvensional. Kemudian yang paling ini juga kemarin waktu pandemi gitu. Khususnya untuk kasus saya ya, pandemi. Nah, akhirnya sampai sekarang syukur kalau kita bisa bertahan dalam bisnis perempuan gitu. Tapi ada juga anak-anak muda sekarang ini yang justru lahir pasca krisis itu, masuk di bisnis perbukuan, tetapi dengan model-model yang lebih canggih, lebih ini. Kalau saya model toko buku saya masih sangat konvensional, sangat tradisional dalam pengelolaannya. Kalau anak-anak muda sekarang sudah masuk di marketplace dan macam-macam. Lalu kenapa kakak tidak mengikuti perkembangan zaman itu? Apakah ada alasan tertentu? Sebenarnya ada yang banyak yang sarankan begitu, tapi mungkin karena saya tidak terlalu cakap untuk masuk ke situ, karena memang ya mungkin ada faktor ini juga, generasi kan. Saya kan ini bukan generasi milenial atau generasi X kalau teori gelombang generasi itu. Nah, saya tuh sukanya berinteraksi dengan konsumen saya itu. Sementara kalau di dunia bisnisnya sekarang itu berbasis digital, berbasis internet, itu kan kadang-kadang kita tidak ketemu, cuma uang kita yang ketemu kan. Nah, itu saya kurang ini. Tapi belakangan ini saya sudah serahkan kepada anak saya untuk dikelola toko ini. Jadi saya nyaris sekarang boleh dikatakan sudah tidak ngurus lagi nih toko. Saya lebih banyak bergiat di komunitas buku juga, komunitas literasi, kira-kira begitu. Dan itu kalau ngomongin masalah komunitas buku seperti itu, Kak, bagaimana modelnya ataupun bagaimana sistem dalam mengelola ataupun dalam berinteraksi dengan orang tersebut? Jadi yang menarik memang karena setiap saya mendirikan toko buku kemarin itu pasti ada komunitasnya. Jadi 3 toko buku saya dirikan itu ada semua komunitasnya. Misalnya Paradigma Ilmu tahun 93-94 ya, saya mulai di Alauddin ini, itu sudah ada komunitasnya. Jadi ada karena fungsinya toko buku saya itu sekaligus tempat berdiskusi, tempat
kajian. Nah, ketika berikutnya saya bikin di Tambelan Raya di Pusat Dakwah Muhammadiyah itu toko buku papirus, ada lagi komunitasnya di sana. Nah, itu. Kemudian tahun 2010 saya bikin di Bantaeng, saya dirikan juga komunitasnya, ada komunitasnya, komunitas Multa Ilmu. Nah, di Bantaeng itu sudah tutup toko bukunya secara tapi secara online masih saya ladeni. Tapi komunitasnya yang maju sekarang, komunitas Multa Ilmu di sana, komunitas literasi. Kalau papirus sudah karena mungkin di Makassar saya sekalian pindahkan ke sini gitu. Jadi begitu. Jadi memang sejak lahir begitu saya dirikan toko buku ada juga komunitasnya gitu. Komunitasnya. Jadi sebenarnya secara turun-temurun atau bagaimana Pak? Atau dari orang tua? Ada. Jadi orang tua saya itu, bapak saya petani, ibu saya pedagang di pasar gitu. Ya mungkin etos dagangnya ya turun dari ibu ya kan. Sebenarnya bapak juga ada. Cuma jenis dagangannya yang beda. Kalau ibu saya jual kain ya, pakaian jadi di pasar sentral Bantaeng. Ya saya jual buku ya. Tapi spirit kewirausahaannya itu mungkin menurun dari situ. Kan saya kan sebenarnya kalau dari sisi pendidikan kan saya alumni IKIP. Seharusnya ngajar, ya, tapi saya kemudian tidak pernah menggunakan ijazah saya itu. Saya langsung masuk dalam dunia wirausaha kira-kira begitu. Bisa jadi luar biasa perjalanannya Ya. Ya, sangat menginspirasi sekali buat teman-teman anak muda yang ingin berwirausaha apalagi dalam dunia perbudakan seperti ini. Tetapi kita akan lebih berfokus pada sebenarnya isu yang sudah tidak asing lagi di negeri kita ya, tentangnya bagaimana minat baca yang rendah di negeri kita. Sebenarnya kakak ini sepakat nggak atau setuju dengan pernyataan yang seperti ini Kak? Minat baca di Indonesia rendah. Iya, jadi sebenarnya itu masih polemik juga ya. Meskipun banyak riset yang mengatakan bahwa minat baca kita rendah, tetapi saya juga kadang-kadang mau bilang setuju, tapi enggak juga, menyatakan tidak setuju juga, enggak juga. Karena pengalaman saya dalam berinteraksi dengan orang banyak ya, di komunitas khususnya, saya melihat bahwa untuk tiba pada kesimpulan itu sebenarnya ada 2 tahapan yang harus kita cek dulu. Yang paling pertama, bahan bacaan. Ya, ada bahan bacaannya apa tidak? Nah, itu. Yang kedua, akses terhadap bahan bacaan. Itu sangat menentukan minat baca tinggi atau rendah. Ya kan? Karena kadang-kadang begini, nafsu baca itu tinggi tapi daya beli rendah kan, kira-kira begitu. Tidak semua orang kemampuan bacanya tinggi itu berkorelasi langsung dengan kemampuan daya belinya. Nah, sekarang pengalaman saya, jika orang atau di satu lokasi ketemu antara bahan bacaan dengan calon pembaca itu terjadi antusias yang sangat tinggi. Contohnya anak-anak. Anak-anak itu kalau diberikan buku anak-anak ya, yang yang demonstratif sifatnya ya, maka dia akan sangat respon itu kan. Nah, masalahnya kan sekarang pertama, perpustakaan kita, baik itu perpustakaan provinsi, perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan kecamatan, kelurahan, desa, sudah tidak menyiapkan bahan bacaan itu. Nah, itu kan itu. Nah, kedua, kalaupun ada bahan bacaan, aksesnya bagaimana? Kan kira-kira gitu. Iya. Nah, itu problemnya. Nah, kalau sudah tersedia semua itu, baru kemudian tidak ada yang datang membaca. Iya. Nah, itu baru kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang minat baca rendah. Nah, karena begini, kita kan di komunitas-komunitas itu kan ada yang paling canggih model gerakannya itu kan pustaka bergerak ya. Pustaka bergerak itu memang dia yang memburu pembaca. Jadi ya kita pergi melapak. Jadi di mana kira-kira diperkirakan banyak anak-anak misalnya, kita pergi ke situ melapak. Ya, anak-anak ini bahkan 2-3 kali setelah itu biasanya kita yang diburu. Jadi awalnya kita yang memburu pembaca, sekarang kita yang diburu oleh pembaca. Iya. Nah, kira-kira begitu kalau itu
diskusinya kira-kira untuk sampai ke situ. Kalau sudah tiba semua itu, fasilitas lengkap, kemudian akses terhadap bahan bacaan ini, kemudian tidak terjadi peningkatan minat baca di kalangan yang kita maksud itu, ya barulah kita katakan memang rendah Minat bacanya. Nah, itu. Kalau misalnya terkait dengan banyaknya juga penilaian sekarang bahwa orang lebih suka membaca atau bahkan mungkin menonton ya hal-hal yang berbasis digital. Kalaupun membaca suka yang singkat-singkat atau video-video pendek ya, lewat Instagram lah, lewat TikTok lah, apalah. Ya memang mungkin itu juga perlu tersendiri kalau kaitannya ya kita anggap tradisi baca itu tradisi baca buku ya kan, kira-kira itu. Itu memang sekarang lagi terjadi pertikaian di situ lah ya kan. Kalau generasi saya misalnya itu selalu menganggap bahwa membaca itu ya buku. Ya kan, terserah saja buku digital kah, buka atau buku seperti ini, ya kan, terserah. Tapi baca bukunya dulu. Baca buku. Nah, karena mungkin itu yang menjadi basis survei, ya, basis riset untuk mengatakan rendah minat baca. Kalau yang dimaksud adalah buku kira-kira gitu. Lalu sebenarnya jika kita ketahui minat bacanya rendah ini Kak, ya sebenarnya siapa ya sebenarnya yang harus disalahkan begitu ya? Apakah memang waktu pendidikan waktu kecil ini orang tua yang masih kurang mendekatkan anak pada buku atau seperti apa? Iya, jadi kalau mau mencari siapa yang mau disalahkan, ya banyak yang kita punya mungkin kesalahan berjamaah ya. Ya. Misalnya tempat yang paling jitu sebenarnya itu memang menumbuhkan minat baca itu di rumah. Ya. Sangat sulit kita mengatakan misalnya kita menyuruh anak-anak di rumah untuk membaca. Kalau orang tuanya sendiri tidak punya tradisi baca yang bagus. Misalnya, anak-anak, kau membaca lah, tapi dia pegang HP terus atau nonton TV kan, itu ndak bisa. Tapi kalau si orang tua itu memang aktivitas membaca itu dilihat oleh anak-anaknya sebagai aktivitas yang mengasihkan, maka dengan serta-merta anak-anak itu akan mengekor gitu. Saya tidak mengatakan bahwa itu sudah terjadi di keluarga saya, tapi 3 anak saya yang pertama ya sudah pada selesai semua. Alhamdulillah tradisi bacanya bagus, karena itu tadi kami sehari-hari menjadi aktivitas favorit itu ya membaca, ya kan. Meskipun kadang-kadang mungkin malah dia kekenyangan ya atau terlalu, karena di mana-mana serba buku. Ya di ruang depan ada toko buku, di ruang kerja saya ini ribuan buku lagi di sini, kemudian dalam kamar bukunya masing-masing ada ini, di orang tengah juga ada buku lagi, jadi buku lagi kan kayak begitu. Tapi ya begitulah, punya kedekatan dengan buku. Jadi sebenarnya kalau persiapan selaku anak muda ini kan, kadang kan kita ingin anak kita, generasi kita ini ingin gemar membaca buku. Apalagi di usia mungkin di umur 5 tahun ini, bagaimana cara yang paling efektif begitu Kak? Selain dari apa yang kita sampaikan tadi, yang untuk bisa menumbuhkan minat baca. Kalau itu seharusnya sejak dari usia balita itu sudah bisa dikenalkan dengan bahan bacaan. Jadi saya ya sekarang ini kan saya alhamdulillah sudah punya cucu ya, baru 5 bulanan. Itu ada ibunya, itu sudah diperkenalkan dengan buku dalam bentuk mainan, buku kemudian dibacakan cerita, ya dibacakan dongeng. Karena anak-anak saya juga kemarin begitu. Jadi sejak kecil ya sudah ini, bahkan ada anak saya yang pertama itu masih kecil sekali, masih balita lah, sudah diajari membaca sama ibunya kan.
dengan konsep Glendoman itu mengajar bayi membaca, ada dulu dia bereksperimen di situ. Alhamdulillah ke bawah itu tradisi baca itu. Jadi sejak kecil kita sudah dekatkan dengan buku, dekatkan bahan bacaan, kemudian membacakan cerita, ya kan? Ya, dan kemudian akan tiba saatnya dia menjadikan buku itu sebagai satu properti yang menarik baginya. Mereka bermedsos, mereka punya perangkat digital, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk mencintai buku, membaca buku, atau aktivitas membacanya tidak menyebabkan mereka terasing dari perangkat-perangkat digital itu. Tetapi itu menjadi alat kontrol buat dia ketika bermain medsos, bermain digital atau dan seterusnya. Jadi sebenarnya bisa diseimbangkan. Iya. Dan cara untuk memperkenalkan itu kan mungkin kalau di era kakak itu dulu sama sekarang mungkin beda ya cara penerapannya. Tapi sebenarnya apa yang membedakan ketika kakak waktu zaman dahulu untuk memperkenalkan buku dan untuk di era saat ini? Jadi kan dulu kan mungkin lebih efektif ya, karena tidak semasif sekarang itu perangkat digital. Dulu musuh kita itu cuma televisi, TV aja kan. Sehingga mudah, dan TV juga waktu itu kan hanya beberapa saluran kan, cuma beberapa stasiun ya. Nah artinya begitu kita matikan TV itu selesai ini dan ini mudah kita alihkan. Tetapi sekarang agak sulit karena perangkat digital seperti ini itu kita bisa lihat, begitu anak bisa melihat, ya, mengenal, maka orang tuanya kadang-kadang sudah mengenalkan juga ini kan. Nah itu masalahnya. Jadi menurut saya yang paling memang punya tanggung jawab serius itu adalah orang tuanya. Dan sekarang ini saya lihat sudah ada tren juga di kalangan ibu-ibu muda ya, ibu-ibu milenial ini yang sudah mulai membuat klub-klub ya, klub-klub agar supaya mereka saling berbagi tentang bagaimana kepengasuhan, bagaimana parenting. Nah di dalam parenting itu kadang-kadang bagaimana tradisi literasi itu mulai dia suntikan, kira-kira begitu. Meskipun masih kalah dahsyat dari orang yang tidak memilih jalur itu. Iya. Sebenarnya apa faktor yang mendukung, apalagi kalau buat teman-teman kita ini ya di kampus kadang ada yang suka untuk membaca ya kan, ada yang suka untuk berorganisasi dan lain sebagainya. Dan sebenarnya lingkungan seperti apa sebenarnya yang bisa untuk mendukung mereka itu untuk bisa meningkatkan minat membaca itu? Ya sebenarnya itu kan tantangan intelektualismenya. Yang repot ini sekarang kan makin hari orang makin dimudahkan untuk mau dikatakan mendapatkan pengetahuan, bukan juga karena pengetahuan yang kemudian kita klaim sebagai pengetahuan yang kita terima tidak juga mengesankan, tidak menyebabkan kita juga kelihatan pintar. Contohnya ketika ada penugasan dari dosen, perilaku yang muncul kan perilaku copy paste, copy paste, salin tempel ya kan. Lebih canggih lagi sekarang, chat GPT ya kan. Itu malah itu seperti kalau di zaman mahasiswa saya dulu, dia seperti pembuat skripsi itu, pembuat makalah itu. Ada kawan kerjanya begitu untuk mendapatkan uang. Dan sekarang itu ChatGPT itu yang cukup diperintah, tolong bikinkan saya makalah ini. Maka lahir dengan sekian jumlah halaman, sekian kata. Nah itu kemudian tidak melahirkan penalaran. Nah berbeda dulu misalnya di zaman saya mahasiswa, itu kemudian memang tantangannya berbeda karena pertama, kita tidak mengenal copy paste karena kita mengetik. Jadi serendah-rendahnya itu usaha dalam menyalin kan. Tapi proses menyalin itu sebenarnya itu adalah proses membaca ada secara otomatis. Misalnya
kita baca ini itu kita saling ada perilaku membaca di situ. Sekarang kan kadang-kadang tidak dibaca, langsung diblok, pindahkan kan ke situ, ganti judul sedikit. Nah, itu sehingga nalar kita itu tidak ini. Nah, itu di formalitas perkuliahan misalnya, karena kita bilang tadi mahasiswa. Nah, yang kedua, tantangan sekarang ini, tantangan intelektualisme juga di kalangan mahasiswa tidak terlalu hidup ya. Percakapan intelektual tidak terlalu menarik gitu. Bacaan-bacaan yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa untuk mengasah dia punya kecakapan ataukah pengembangan intelektualismenya itu nyaris tidak ini. Makanya kemarin ini ketika salah satu HMJ ya di Unismu mengajak saya, HMJ PAI itu dia bilang, dia ajak diskusi dan diminta jadi narasumber mempercakapkan pemikiran Khalis Majid dengan Buya Syafi'i, titik temunya begitu. Saya langsung antusias, meskipun sudah lama saya tidak terlibat dalam percakapan intelektual seperti itu, tapi saya bilang ini agak aneh ini ya. Di tengah ketidakmenarikannya itu intelektualisme di kampus ada anomali. Saya lihat ini, saya menganggap ini anomali kan. Sebuah HMJ yang mau melakukan percakapan intelektual seperti itu. Nah, tapi kan itu bukan budaya yang umum, bukan tradisi yang umum di kampus. Nah, itu berbeda di zaman kami dulu. Memang tradisi itu menjadi tradisi yang dominan kan, kira-kira begitu. Jadi memang kalau kita melihat kondisi saat ini ada sebuah tantangan yang sangat besar berbeda dengan zaman dahulu ya. Dan kami juga sebenarnya sebagai mahasiswa ini sangat krisis daripada teman-teman yang memiliki minat baca yang tinggi. Ya mungkin kalau ketemu yang ngobrol-ngobrol biasa gitu ya kurang untuk membedah buku. Dan bahkan ada sih keberuntungan bagi kami ketika masuk di organisasi adalah masuk untuk membedah buku dan lain sebagainya. Tapi ini kami sekiranya kurang maksimal apabila tidak ada tindak lanjutnya seperti itu Kak. Tapi kalau kita berbicara tentang minat baca ini Kak, mungkin bisa dijelaskan tentang bagaimana seharusnya anak muda untuk saat ini untuk bisa meningkatkan daripada minat baca di tengah teknologi yang begitu pesat begitu Kak, agar sekiranya bisa menselaraskan dua itulah ya. Jadi sebenarnya ada yang selalu memperharap-harapkan ya bahwa kemajuan teknologi ini itu membunuh tradisi baca seperti yang saya katakan tadi, tradisi kebiasaan copy paste dan ChatGPT itu ya. Padahal seharusnya menurut saya itu adalah kontinuitas. Jadi kemajuan teknologi itu adalah sesuatu yang kita harus terima, sesuatu yang kita harus tunggangi kan, kira-kira begitu. Nah, masalahnya memang kita ya mungkin terlalu gegabah kalau saya katakan kita, maksudnya itu di Indonesia tradisi baca kita memang belum matang. Kemudian ditemukan teknologi yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi, ya kan? Maksud saya begini, kita di Indonesia masyarakatnya belum matang itu tradisi baca ya. Itu kemudian sudah masuk godaan-godaan yang menyebabkan tradisi baca itu kadang-kadang terhambat untuk tumbuh. Misalnya ditemukan radio ya, jadi kemudian setelah radio ada TV ya. Setelah TV ada internet ya kan. Setelah internet sekarang sudah gila-gilaan lagi. Nah, di negara-negara maju di Eropa misalnya, itu tradisi bacanya itu sudah matang. Baru ditemukan teknologi komunikasi seperti radio. Jadi tradisi baca itu didukung oleh kehadiran radio. Jadi radio itu hanya tempat mengkonfirmasi pengetahuan, ya kan? Kemudian setelah itu ditemukan TV. Ya. Jadi tradisi baca ini tidak hilang ya. Kemudian ini berlangsung terus dan sampai sekarang. Makanya di universitas-universitas maju itu membaca teks buku itu masih dilakukan. Ada beberapa kawan saya yang pergi ke Eropa kuliah,
awalnya itu waktu dia pergi dia bilang, wah mati Mija, kita ini sampai di sana ini laptop yang dia bawa seadanya, dia bilang pasti ketinggalan. Ternyata sampai di sana nyaris ini second fungsinya ya, tapi disuruh masuk ke perpustakaan dan harus membawa buku tak 10, tak 5 dan harus dibaca, dibikinkan review. Bahkan sekarang di Swedia kalau nggak salah, Swedia atau Finlandia, Swedia, anak-anak SD itu disuruh menulis kembali. Jadi harus baca buku cetak dan menyalin seperti zaman saya sekolah dulu. Padahal kalau dilihat Swedia atau negara-negara Skandinavia itu, Swedia, Finlandia itu adalah yang paling maju pendidikannya. Tapi kenapa dia kembali untuk suruh menulis anak-anaknya itu di SD? Ya, kan? Kalau kita kan lagi gila-gilaan menggunakan ini kan, menggunakan perangkat digital kan kayak begitu. Tapi kan banyak yang beralasan katanya membaca buku, membaca itu kan tidak harus buku katanya. Iya. Gitu. Kadang membaca informasi di internet juga katanya Iya. dari membaca. Tapi sebenarnya itu apakah hal tersebut efektif begitu kan? Jadi saya sebenarnya juga tidak terlalu menyoal fasilitasnya. Jadi saya tidak pernah menyalahkan itu misalnya perangkat digital ya, gadget atau apa. Enggak. Yang kita persoalkan itu adalah tradisi bacanya. Medium tempatnya membaca itu urusan kedua. Nah yang repot ini karena kadang-kadang tradisi baca tidak tumbuh, kemudian berhadapan dengan didapatkannya begitu atau ditemukannya begitu banyak perangkat digital yang semakin tidak menggairahkan orang membaca. Jadi misalnya saya tetap membaca di samping buku fisik begini, juga membaca lewat sini. Saya dalam sehari membaca itu semacam artikel-artikel apa saya baca. Jadi dalam sehari saya bisa membaca berhalaman-halaman sebuah teks itu baik di buku maupun di sini. Saya kan kalau menulis tempat melemparnya di sini kan, itu. Saya sekarang kalau menulis media online kan, ada 2 media online yang saya tempatin menulis, bontene.com dengan kalaliterasi.com. Nah itu dalam sebulan bisa 3-4 kali saya kirim tulisan ke situ. Nah coba bayangkan, jadi saya tetap akrab dengan itu. Tapi ingat, saya sudah punya tradisi baca baru berkenalan dengan ini. Jadi tidak mau ada soal apakah ini. Nah ada orang yang mempertentangkan gara-gara ini kemudian tradisi baca itu tidak ada. Padahal tidak. Kalau tidak ada memang tradisi bacanya, baru ini datang. Ini yang dipersalahkan. Nah itu. Cuma memang kalau membaca di sini, misalnya kita media-media online, godaannya itu tinggi sekali. Karena baru 1 paragraf, iklannya kebanyakan. Ya kan? Makanya media saya itu, media kalaliterasi.com yang saya gawangi dengan kawan-kawan dengan bontene.com itu tidak ada iklannya. Kami tidak komersil di situ. Jadi orang datang membaca ya baca. Kalaupun ada iklan otomatis karena bawaan dari template-nya kan, kira-kira begitu. Salah satu tempat yang sebenarnya bagus Pak untuk belajar begitu ya kayak termasuk di organisasi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu ada yang namanya literasi ikro makro, membaca kemudian dijelaskan kepada teman-teman apa yang hasil bacanya. Tetapi yang hadir pada saat itu mungkin kebanyakan orang-orang yang baru mengenal buku ataupun bisa kita katakan baru memulai untuk meminat membaca. Dan pada saat itu juga disuruh langsung membaca. Apakah ini adalah salah satu ya cara yang efektif gitu? Baru kenal buku ya, langsung disuruh untuk membaca gitu. Sebenarnya memang begitu kalau tradisi intelektual yang mau dibangun. Tidak boleh setengah-setengah memang. Nah, cuma memang kan biasanya kayak kita harus persuasif. Misalnya ini sudah bicara tips menumbuhkan minat baca. Pertama, baca saja dulu apa yang kau baca. Ya, seperti halnya juga menulis. Tulis saja dulu apa yang bisa kau tulis kan, kira-kira begitu. Tapi itu untuk sebuah rangsangan awal. Kalau sudah pada tahapan ingin memang pelestarian dari sebuah tradisi baca untuk menuju budaya baca, ya memang harus sudah membaca secara mendalam, membaca secara
teks itu dibaca memang untuk dipahami, bukan sekedar seperti kita membaca di sini scrolling terus saja begitu selintas. Nah itu memang harus begitu. Itu sudah masuk pada pengkajian memang, ya kan? Itu. Jadi kan kalau efek dari membaca ini kan biasa meluaskan cakrawala berpikir ya. Kadang juga banyak teman katanya kalau mau pintar bicara di depan umum ya, sekiranya untuk memperbanyak membaca. Tapi buktinya Kak, mohon maaf ini ada beberapa teman dari kalangan Anda pribadi banyak yang suka membaca buku tapi masih gugup untuk berbicara depan umum. Nah, ini apakah kita salahkan membacanya atau seperti apa ini Kak? Membaca dengan berbicara itu dua hal yang punya apa istilahnya ya, kanal yang berbeda ya. Karena teknik untuk memahirkannya juga berbeda ya. Menjadi pembicara yang hebat, menjadi pembicara yang bagus itu punya pelatihannya tersendiri. Bahasa pasarnya sekarang itu public speaking ya, menjadi pembicara publik itu. Nah, tetapi seorang pembicara yang baik gitu, kalau mau sudah ini, itu memang punya stok pengetahuan yang memadai. Nah cilakanya pemasukan pengetahuan yang paling dominan itu memang harus lewat baca kan, kira-kira begitu. Jadi sama dengan kepenulisan ya. Banyak orang yang bacanya banyak tapi tidak sanggup menulis karena dua ranah yang berbeda cara memahirkannya kan. Nah, tetapi kalau Anda mau menjadi pembicara yang baik atau menjadi penulis yang baik, ini bahan bacaan itu, membaca itu sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Karena kan sebenarnya bedanya itu menjadi pembicara yang baik itu dengan penulis yang baik itu kan ada lisan, ada tulisan, ya toh? Nah, cuma memang sangat langka orang mahir berbicara, mahir juga menulis. Biasanya itu ada orang yang jago bicara, jago menulis, jago pidato, jago ceramah, jago mengajar. Utamanya para ustadz kita itu jago sekali tapi lemah dalam menulis. Sebaliknya banyak orang yang jago menulis, tapi kalau disuruh bicara itu mengantuk orang atau apa, ya kan kira-kira begitu. Tapi dua-duanya ini itu mempersyaratkan bahan bacaan yang bagus. Nah itu. Jadi ini memang luar biasa kalau kita melihat kondisi saat ini, tinggal bagaimana kepribadian saja supaya untuk bisa meluaskan ataupun manapun ini dari itu sendiri, apalagi yang menjadi public speaker dan apa ya. Tapi Pak, bisa kita jelaskan apalagi buat teman-teman yang memiliki kesibukan luar biasa. Ya, padahal ingin sekali untuk meluangkan waktunya untuk membaca, tapi mungkin bagi mereka itu masih sulit untuk membiasakan diri. Sebenarnya solusi yang diberikan kepada orang yang sibuk untuk membaca bagaimana? Sebenarnya saya tuh heran kalau tiba-tiba ada orang yang merasa sangat sibuk. Iya, sesibuk apa yang Anda sibukkan sebenarnya? Dan saya kan dalam sehari itu kan 24 jam, ya kan? Dan ada waktu yang sangat panjang, ya, yang sebenarnya itu tempat membaca yang paling bagus. Itu ya malam. Ya, misalnya Anda bangun jam 3, sikat sampai subuh, sampai pagi. Ya kan? Kan enggak ada lagi aktivitas di situ. Sibuk apa di situ? Kalau cuma pergi nongkrong di kafe, begadang ya. Tapi itu kan bukan kesibukan. Makanya saya selalu tidak percaya pada orang yang mengatakan saya sibuk dan tidak punya kesempatan membaca. Anda bikin apa selama misalnya dari jam 3, jam 2 malam itu sampai pagi. Saya bisa mengatakan Anda sibuk kalau sudah jam 6, jam 7 itu sampai sore. Karena mungkin Anda bekerja atau kuliah. Tapi kalau sudah jam 3 malam sampai pagi, kesibukan apa di situ selain daripada Anda tidur? Nah, banyak orang yang tidak menggunakan waktu privilege ini, waktu yang sebenarnya waktu pribadi kita di sini. Nah, makanya agama itu katakan tidak mesti Anda harus beribadah malam itu dalam pengertian salat. Berpikir sejenak malam itu di paruh waktu itu jauh lebih besar pahalanya daripada Anda salat tahajud.
daripada sholat malam. Itu menurut Ustaz kan. Ada yang menurut begitu. Jadi berpikir itu. Nah, sarana berpikir membaca, menulis. Kira-kira begitu. Jadi apa kesibukan Anda di situ? Yang repot itu karena kita tidak menggunakan waktu-waktu pribadi itu. Masa 24 jam kerja terus? Ya kan tidak kan? Ya, mulai jam 7 pagi kalau Anda masuk jam 7 pagi ke kampus. Sampai jam 5 sore. Setelah itu malamnya mungkin ya nongki apa namanya itu kan. Tapi kan di atas jam 12. Apa yang Anda bikin selain daripada mau tidur kan? Nah, disitulah Anda courting 2 jam. Ya, 2 jam, 3 jam. Membaca. Kan tidak harus kita juga membaca sehari semalam kan? Iya. Kita juga harus membaca. Misalnya sejam, 2 jam. Itu sudah lebih dari cukup. Iya. Jadi artinya begini. Memang saat ini tradisi membaca itu bukan sebuah tren ya. Bukan sebuah tren. Dan banyak juga public figure kita yang sebenarnya itu punya tradisi baca buku yang serius itu. Cuma para pengikutnya, para pengagumnya itu tidak melihat bahwa orang ini berhasil gara-gara bacaannya banyak. Ya kan? Ini di Januari ini tidak sedikit public figure yang melaporkan buku apa yang dia baca selama 2023 dan apa yang dia ingin baca di 2024. Ada misalnya siapa ini. Saya setiap saat karena pernah membuka 1 kali link itu, maka sekarang banyak sekali. Misalnya Sherina Munaf, apa yang dia baca, buku apa yang dia baca yang paling menarik dia baca selama 2023. Ini daftarnya sampai 7 buku. Najwa Shihab apa? Ini apa? Kira-kira gitu. Jadi, tapi kan para pengagumnya, cara dia, pintarnya, yang dia lihat itu, tapi dia tidak lihat bahwa ada aktivitas ya yang menyebabkan dia tiba pada itu. Kalau melihat kondisi kakak saat ini, yang bisa melihat bahwa saya gemar membaca sejak kecil, ya kan, sebenarnya apa yang kakak rasakan dan apa efek dari itu semua, kak? Ya, kami dengar bahwa kakak juga memiliki sebuah karangan buku begitu. Kira buku apa saja yang telah berhasil untuk diterbitkan? Jadi sebenarnya enggak juga saya sejak dari kecil ya. Bagaimana mau sejak dari kecil? Kita juga hidup di kampung, ya kan. Tapi sebenarnya boleh juga ya, boleh juga. Kalau sekarang kan saya kadang-kadang berefleksi sebenarnya akar kebiasaan membaca saya itu di mana saya mulai kan. Nah, rupa-rupanya ada semacam peristiwa yang tidak direkayasa sebenarnya. Waktu saya dulu masih SD, kan saya punya bapak itu agak keras dalam mendidik ya. Jadi kita pulang dari sekolah itu jam 12 kan SD. Itu kan nanti boleh main, saya sudah sholat asar. Nah, kita kan disuruh tidur siang kan. Tapi kan kita anak kecil, mana mungkin bisa tidur. Raga kita itu ada di rumah, tapi pikiran kita sudah di lapangan bola, di sungai, di mana kan, kira-kira gitu. Nah, saya itu untuk memaksa diri tidur tidak bisa. Tetapi di dalam rumah itu, khususnya dalam kamar itu, ada satu rak kecil ya, agak peot di situ. Itu tempat menyimpan buku dari kakak-kakak saya yang sekolah di PGA misalnya, yang sekolah di mana-mana itu. Nah, itulah saya baca. Bayangkan dari SD baca buku-buku itu. Buku-buku itu misalnya saya masih ingat sampai sekarang. Sejarah Ka'bah punyanya Hamka. Sejarah umat Islam punyanya Hamka. Ilmu perbandingan agama, sejarah Eropa, itu ada semua itu. Jadi itu saya baca di SD itu. Ada yang saya mengerti, ada yang saya tidak mengerti, tapi yang paling mengagumkan itu sejarah umat Islam, karena di situ kerajaan-kerajaan Islam kan mulai dari Rasulullah sampai kepada runtuhnya Turki kan, kira-kira begitu. Kemudian sejarah Eropa, bagaimana raja-raja Eropa, ada semua itu saya baca.
Nah, kemudian ilmu perbandingan agama. Coba bayangkan SD baca ilmu perbandingan agama. Makanya agak mengherankan saya karena waktu itu masih kecil, masih ada agama Konghucu saya baca. Tapi begitu saya sekolah di SMP, hilang itu agama. Nah, ternyata kan ada peristiwa besar untuk kemudian merekayasa supaya hilang itu agama untuk dipelajari kan, dan tidak diakui sebagai agama di Indonesia. Nah, begitu saya masuk di SMP, ada kawan saya yang suka bawa buku silat. Wah, itu saya numpang baca. Jadi dia bawa dua, saya satu. Bawa kita balapan baca itu kan. Nah, dia menyewa kan. Nah, sehingga saya ada beberapa misalnya cerita-cerita silat kayak si Buta Darugo Hantu, macam-macam lah. Yang saya sendiri tidak hafal betul ininya karena acak kan serinya tidak. Pokoknya yang penting ada cerita menarik itu, perkelahian di situ dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang menguntungkan saya ketika saya jadi mahasiswa, karena begitu saya masuk jadi mahasiswa, asrama yang saya tempati, tempat kos yang saya temani itu adalah para aktivis. Nah, di situ saya mulai membaca. Jadi sejak semester awal saya sudah membaca, dan alhamdulillah sejak saat itu karena dibimbing oleh kakak-kakak itu dari kampung juga, tapi aktivis-aktivis, dia bilang kalau bisa rajin beli buku. Jadi saya sejak saat itu mulai meniatkan setiap bulan membeli buku paling tidak 1 atau 2. Kalau tidak beli di bulan itu maka saya berutang untuk bulan berikutnya. Nah, saya masih hafal itu buku yang paling pertama saya beli yang bukan buku kuliah ya, bukan diktat. Itu ada 2 yang saya beli. Sejarah 4 Imam Mazhab dengan I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saya beli buku itu karena ada saya kan dari kampung ya, kemudian tiba-tiba datang ke kota sini mendapati begitu banyak pergulatan pemikiran keagamaan kan. Nah, tiba-tiba wah, ini bisa tercerabut saya punya iman ini kan. Sehingga saya membeli buku itu, dan kemudian saya membeli dan ini buku yang ribuan ini sebagian ada waktu masih saya kuliah awal ada. Nah, itu jadi di situ terus bertumbuh tradisi baca, tradisi beli buku, apalagi setelah menjadi pebisnis buku kan, kira-kira begitu. Jadi memang begitu saya jadi mahasiswa, saya untuk pertama kalinya menulis sebuah artikel sederhana yang saya sendiri sebenarnya malu-malu itu kalau saya lihat membaca ulang. Ada sebuah buletin di organisasi daerah, buletin Jalan Rambang namanya, dari HPMB, Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantayan. Saya menulis di situ. Saya ingat judulnya itu. Judulnya itu generasi yang hilang ya, apa itu? Begitu. Ya, generasi yang hilang ataukah apakah itu judulnya. Nah, saya kemudian ketika saya jadi pengurus HMJ, pengurus internal kampus, organisasi internal kampus, ya ada buletinnya kampus, saya menulis di situ, dan kemudian menjadi wakil pemimpin redaksinya, dan kemudian saya menjadi jurnalis di koran kampus waktu itu, profesi di IKIP, ada koran kampus namanya Profesi. Kemudian setelah itu ya nulis di Fajar, nulis di Tribun, dan berkembang terus begitu. Nah, kemudian belakangan ya karena tradisi menulis itu hadir, akhirnya sampai sekarang sudah berapa buku ya, 5. Ada 1 kumpulan puisi, ada Air Mata Darah, kemudian ada 1 kumpulan epigram, Tutur Jiwa, kemudian Pesona Sadar Diri, kumpulan esai, kemudian ada lagi Maxim Daliter, semacam epigram juga, dan yang terakhir itu kemarin Gemuruh Literasi. Nah, itu jadi ada 5 barangkali. Ya, kalau naskah yang siap sih masih ada 3-4 naskah yang sisa dicetak kalau ada dana yang mendengar itu. Untuk di tahun 2024 tidak kira-kira ada ya? Iya, kalau
Kalau ingin karena naskah saya bisa sampai 4 itu di 2024 ini bisa sudah siap semua naskahnya, cuma kan istilahnya kalau saya itu dalam bahasa Makassar dimakul lah uangnya, ya kan. Naskahnya dimengilai itu sudah ada, demakulnya ini yang ini. Jadi naskahnya sudah siap, ya kan. Ada sampai 4 naskah. Kan saya nulis terus. Ya. Saya malah sekarang ini kan biasa ditanya apa pekerjaannya sekarang. Jadi pekerjaan saya itu membaca. Jadi saya itu membaca sudah menganggap sebagai sebuah pekerjaan. Jadi kalau misalnya saya kayak gini kan, ini membaca ini itu bekerja, saya definisikan sebagai bekerja. Nah, menulis itu. Justru kadang-kadang kalau pergi kayak diskusi, pergi apa, itu pergi rekreasi. Ya aslinya saya bekerja sekarang itu ya membaca, menulis. Itu sudah saya patenkan. Jadi pergi ke sana kemari itu rekreasi. Kan jual buku juga sudah bukan saya yang kelola, anak saya. Jadi saya lebih sederhananya itu. Kerjaan saya membaca, menulis, tidur, makan. Itu. Ya. Dan saat apalagi kita juga ini yang sebenarnya masih krisis membaca. Boleh jujur Pak, dari kecil orang tua itu masih sulit untuk memperkenalkan. Tapi ketika ada dulu zaman saya pribadi, biasa ada buku yang bakal misalnya besok akan datang penjual buku. Struknya itu atau daftar bukunya dulu ada. Ada pramuka. Itu sebenarnya di mana kampungnya dulu? Di Luhut Timur. Itu kemungkinan malah bukunya dari saya itu, karena penjual itu ngambil buku dari saya. Ada namanya istilahnya bursa. Jadi jadi itu para penjual itu kan ngambil dari saya itu. Mulai dari kamus-kamus, kumpulan apa, pokoknya bacaan-bacaan ini kan. Nah, setelah itu dia bikin daftar listnya, kemudian dia bawa ke sekolah. Ini akan ada bursa nih, dilingkari memang itu kan. Itu. Nah, setelah itu dia pesan ke saya itu. Jadi sampai ke Luhut itu jaringan itu waktu. Tapi sekarang itu enggak ada lagi. Enggak ada lagi karena pertama sekolah dilarang menjual buku. Ya, itu. Jadi itu mati juga. Yang kemudian ya itu juga tadi anak-anak kadang-kadang atau orang tua sudah tidak terlalu tertarik untuk memfasilitasi anaknya untuk hal-hal seperti itu karena ya terjebak pada ini. Nah, ini juga kacau betul kita ini. Jadi ada masa di mana dilarang benar-benar menggunakan ini kan. Pokoknya kalau ada yang bawa ke sekolah disita. Ya. Tapi begitu pandemi masuk, semua orang disuruh punya ini kan. Nah, itu. Nah, jadi terjadi kekacauan. Jadi sebenarnya yang menjadi persoalan karena kita bertemu dengan benda yang seperti ini itu dalam sebuah ketidaksiapan. Jadi ini bagi saya itu medium. Jadi ini dengan ini bagi saya sama. Ya, dia adalah medium untuk membaca, medium untuk menulis. Ya kan? Persoalannya sekarang ini kita masuk pada medium yang seperti ini tapi tidak punya tradisi baca. Itu masalahnya. Ya kan? Jangan kayak yang begini saya tengok-tengok kalau tidak tradisi bacanya kan. Ya itu. Nah, masalahnya kalau ini tidak bisa misalnya tidak ada tradisi baca seseorang ya pasif. Kalau ini biar tidak ada tradisi baca, dia akan tetap menjadi interaktif dengan kita karena dia menyajikan sesuatu yang bersifat visual. Jadi daya tariknya lebih besar. Ya kan kira-kira begitu. Luar biasa Kak, kalau ngomongin masalah membaca ini tentu bisa ibarat kata ya untuk sudah bagian dari dan untuk menutup obrolan kita di malam hari ini yang luar biasa, kita dari awal sampai akhirnya kelihatannya daging semua ini kayak mungkin bisa diberikan closing statement ataupun motivasi buat anak muda untuk meningkatkan daya baca. Silakan. Jadi apa ya, membaca misalnya kan yang sering dipersoalkan bahwa orang tidak mau baca buku lagi karena sudah ada di sini, ya kan? Jadi seolah-olah kehadiran teknologi ini membunuh ini.
Padahal sebenarnya tidak harus begitu. Yang kita harus mempersoalkan adalah apakah tradisi baca itu tumbuh pada seseorang. Persoalan dia mau baca apa, medium tempat yang membaca itu soal lain. Itu satu. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan tradisi baca? Inilah yang menjadi persoalan karena dianggapnya memang aktivitas membaca itu adalah sebuah aktivitas yang orang meragukan manfaatnya. Apalagi kan kadang-kadang begini, ini kacau betul, tambah kacau gitu ya. Di mana kekacauannya? Karena di tengah-tengah laju keinginan untuk memproses diri untuk berkualitas, tetapi kemudian di goalnya di masa depannya, kadang-kadang orang yang setengah mati berproses itu kemudian tidak dihargai. Ada orang-orang tertentu dengan kekuasaan, backingan kekuasaan, langsung menyalip dan bisa duduk di situ. Mungkin Anda sudah tahu maksud saya kan, bahwa betapa ada anak-anak muda yang setengah mati belajar, setengah mati menempa diri, memproses diri, tapi tiba-tiba ada perebutan lapangan kerja, semua itu tidak dihargai hanya karena ada orang dalam, kan kira-kira begitu. Jadi kita kemudian ini membuat sebuah sistem di mana semua menjadi apa istilahnya ambiar ya, menjadi kacau balau. Tetapi saya selalu percaya bahwa orang yang punya kualitas ya, kalau dia tidak bisa mendapatkan tempat, maka dia bikin tempatnya sendiri. Saya selalu berpesan kepada orang-orang dekat saya, anak-anak saya bilang begini, kalau kau tidak bisa mendapatkan tempat, maka kau harus bikin tempatnya sendiri. Kira-kira gitu. Itu anak muda ya. Ya, poin penting yang bisa kita petik di kesempatan kali ini sampai di sini ya, sahabat podcast ya. Supaya bagaimana untuk menumbuhkan minat baca, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kak kita ya, narasumber yang sangat luar biasa di kesempatan kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih Kak. Semoga di lain kesempatan bisa kembali lagi berjumpa untuk berbagi ilmu syariah. Baik sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini mungkin ini yang bisa kami berikan ya. Semoga apa yang bisa kami sajikan ini dapat bermanfaat buat Anda sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.